Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedo Dintian, salam kebajikan, salam perdamaian. Iya, Dek. Ini Fakultas Sosiologi dan Studi Agama ya, Kak? Iya, Dek. Saya ada masuk fakultas juga dan saya tertarik untuk masuk prodi studi agama-agama. Ada yang penasaran dengan prodi studi agama-agama? Ya, Kak? Oh, kalau boleh tahu, apa ya alasan untuk kita studi agama-agama? Padahal seperti yang kita ketahui, di UIN itu banyak fakultas dan juga prodi-prodi yang mungkin lebih terkenal di Alasan saya masuk program studi agama-agama, Kak, karena saya ingin mempelajari agama-agama yang di Indonesia, agama-agama yang di luar. Karena kan pelajaran dari program studi agama-agama adalah untuk mempelajari agama-agama yang ada di Indonesia. Dan karena itu saya masuk program studi agama-agama biar wawasan saya tambah luas. Oh begitu, ya mungkin ini adalah salah satu alasan dan juga latar belakang yang baik ya untuk program studi agama-agama. Satu lagi, Dek, apakah ada juga karena mungkin ya dengan mendengar kata agama-agama itu terdapat kekhawatiran. Apakah hal itu juga ada rasakan? Nah, ada juga nggak kekhawatiran saya itu, saya takut kepercayaan atau ya keyakinan saya berubah ke agama yang lain, Kak. Boleh dijelaskan, Kak? Sebenarnya untuk orang yang berpikiran bahwa belajar prodi studi agama-agama akan melenceng itu adalah pikiran yang salah. Alasannya adalah karena saya sendiri yang sampai detik ini belajar mungkin belum dalam waktu yang cukup lama, tapi dengan melihat pengalaman-pengalaman kakak-kakak tingkat saya, kemudian guru-guru saya, dan juga senior-senior yang mungkin sebelumnya sudah pernah memberikan minat kepada saya rasa itu semua adalah hal-hal yang hanya mengotori jalan pikiran saja. Ya, Bang, boleh. Abang kan sebagai cutting program studi agama. Iya, betul. Nah, tadi saya bertemu dengan seseorang, salah satu mahasiswa program studi agama-agama juga. Dia telah menjelaskan bagaimana program studi agama-agama di UIN Imam Bonjol Padang ini. Nah, sekarang saya ingin menanyakan kepada Abang lagi untuk memperjelas program studi agama-agama ini. Kalau bisa dijelaskan ya, Bang, bagaimana? Baik ya, Bang jelaskan ya, dari awal masuk SMA. Dulu pas abang masuk di program studi agama-agama ini, ya abang jadi bingung kan. Ya, abang lulusan dari Spentetekit, ya kan, ada keringanan UKT. Jadi support dari orang tua itu nyuruh masuk program studi agama-agama ini. Jadi sebelum abang masuk di program studi agama-agama ini, abang tanya-tanya kan dulu, baik di KUA maupun yang lain itu. Ini program studi agama-agama ini kemana perginya kalau tamatannya? Ya kalau abang tahu ya kan, kalau program studi agama-agama ini kan dulunya namanya perbandingan agama ya kan. Jadi 2000, kalau nggak salah 2017 dirubah menjadi studi agama-agama. Jadi agama itu dua kali, bukan agama Islam saja ya kan. Jadi prodi studi agama-agama ini bukan hanya mempelajari satu agama ya kan, tentu kita mempelajari agama-agama yang lain gitu kan, baik itu Buddha, Kristen atau sebagainya itu kan. Nah, untuk apa kita mempelajari itu? Nah, kita tahu itu bagaimana konsep ketuhanannya, kitabnya bagaimana itu kan, praktik keagamannya bagaimana, hari rayanya gitu. Jadi kalau tamatan program studi agama-agama ini bukan bisa kita bekerja di BRIN atau kan Badan Riset Internasional gitu kan, bisa jadi penyuluh atau menjadi apa, menjadi guru. Kalau di bidang guru itu bisa kita menjadi guru akidah akhlak, baik mengajar di MTS atau di MAN gitu, maupun sekolah-sekolah agama lainnya yang berbasis keagamaan gitu. Nah, jadi kalau kita mengambil program studi agama-agama ini, ya kita
tahu itu kan kondisi masyarakat tuh bagaimana, keadaan beragamanya bagaimana ya kan. Kita sebagai kalau sarjana agama ini kan tamatan studi agama ini kita bisa menyelesaikan masalah masyarakat itu yang mengenai tentang hal dengan agama gitu. Nah, jadi kalau Bang masuk dulu dari semester 1 sampai masuk semester 3 sekarang itu kan yang pertama kali agak canggung ya, pengen pindah juga gitu kan, tapi makin lama makin sesuai gitu kan. Jadi Bang tetap di sini ya, kita lanjut aja lah sampai tamat ya. Rencananya ada ngambil S2 tapi ya Bang mau ngambil bidang pendidikan itu. Jadi khusus S1-nya Bang ambil ini aja dulu. Ya, terima kasih. Baik, saat ini sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Dekan dari Fakultas Usuluddin dan Studi Agama-Agama. Bapak izin bertanya terkait dengan program studi agama-agama. Ya. Seperti yang diketahui bahwa program studi agama-agama adalah suatu prodi yang di dalamnya kita mempelajari tentang keberagaman umat dan agama yang ada di Indonesia maupun di luar, maupun beberapa kepercayaan yang masih ada. Nah, pada saat ini kami ingin meminta saran dan juga pengalaman dari Bapak selaku dekan dari Fakultas Usuluddin dan Studi. Jadi kita di studi agama-agama memang mempelajari agama-agama, tetapi tidak dalam pengertian seperti belajar teologinya saja atau aspek keyakinannya saja, enggak. Tapi ini karena sudah menggunakan istilah studi, maka kita mempelajarinya dari banyak segi. Jadi agama itu sebetulnya tidak lagi dilihat dari satu wajah ya. Jadi agama sudah dilihat dari beragam wajah atau beragam perspektif. Sehingga agama kemudian sangat kuat kaitannya nanti dengan aspek-aspek sosial, aspek budaya, aspek politik, aspek ekonomi. Jadi yang kita pelajari itu sesungguhnya agama sebagai fenomena sosial. Jadi ketakutan-ketakutan yang sebetulnya tidak perlu, karena kita mengkaji sebetulnya agama yang real saja, agama yang diyakini orang, agama yang dianut orang, agama yang dipraktekkan orang. Jadi kita lebih ke situ, sehingga kemudian studi agama punya perangkat keilmuan, pendekatan mungkin dari aspek sosiologinya, antropologinya, termasuk dari segi psikologinya. Jadi kita menggunakan banyak pendekatan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan kemudian kita juga misalnya tidak terjebak pada soal-soal yang teologis ya, artinya perdebatan, polemik. Enggak, kita memang riset sebetulnya. Studi agama itu menawarkan perangkat-perangkat riset untuk melihat potret beragama itu secara utuh. Di agama tidak dilihat lagi dari sudut kacamata kuda ya, lihat satu aspek sudah selesai, kan gitu. Kita melihat agama itu sangat kompleks, sangat beragam. Dengan cara pandang begitu agama dilihat secara utuh gitu. Formasi untuk prodi lama kita kan masih menggunakan istilah perbandingan agama. Itu ada 6.000-an formasi seluruh Indonesia. Kemudian ada formasi masih sebetulnya itu mungkin agak telat ya. Perbandingan agama itu sama aja dengan studi agama. Kita dibuka di BRIN, Badan Riset Nasional, itu untuk memang penelitinya harus S3 dulu. Nah, ada formasi kita di situ loh. Jadi anda nggak usah khawatir oleh soal itu. Kemudian formasi kita juga ada di Badan Intelijen Negara dan formasi lain yang terbuka untuk semua prodi. Apakah itu menandakan lapangan pekerjaan yang perlu diragukan? Oh, tentu tidak. Nah, kemudian di luar itu di Kemenak juga ada formasi untuk guru akidah akhlak. Kita dari prodi akidah AFI, kemudian SAA itu bisa ngajar akidah akhlak, DNI, bisa namanya dia. Kemudian juga kita dibuka untuk penyuluh agama, untuk studi agama itu khusus penyuluh agama dan pegawai teknis yang lain. Menurut saya, prodi studi agama-agama ini sangatlah menarik karena
Program studi agama-agama ini kita banyak mempelajari agama-agama selain agama kita, seperti agama Hindu. Kita bisa mempelajari agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Konghucu, dan agama-agama lainnya. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, program studi agama-agama adalah program studi yang membahas tentang perbandingan agama. Program studi ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman kehidupan masyarakat yang beragam secara multikultur, multireligius, dan multi-etnik. Yang sudah disampaikan oleh saudara saya Ade, dia menyampaikan bahwa di dalam program studi agama-agama kita akan banyak mengenal tentang suku, bangsa, dan agama yang tentunya pada intinya berada di Indonesia maupun secara nasional dan internasional. Dan itu semua tidak menutup pandangan cakrawala kita untuk memandang bahwa dunia hanyalah satu dan hanya yang kita jalani. Bukan. Namun dunia sangat luas dengan banyaknya suku, bangsa, budaya, dan agama yang ada di dalamnya. Pada program studi agama-agama kita tidak perlu khawatir dan tidak takut dengan yang dinamakan pindah keyakinan. Di program studi agama-agama, kita mempelajari semua agama itu tidak hanya dari salah satu sudut pandang saja, namun kita menjadi tahu, oh keyakinan mereka adalah keyakinan yang seperti ini. Malahan, saya dan juga orang-orang yang sebelumnya sudah pernah saya temui, mendapatkan yang dinamakan dengan lebih nikmatnya kita dalam mengenal Islam. Dan alasan kita berada di agama Islam itu bukanlah alasan yang klasik seperti alasan-alasan orang pada umumnya. Kita memiliki alasan tersendiri. Karena apa? Karena kita tahu kita di jalan yang Masih ragu untuk masuk ke program studi agama-agama? jangan ya dek ya. Kami tunggu ya.